Oke, jadi ini kita sudah kedatangan produk baru dari Jingle Mini. Ini namanya adalah Jingle Miner Lite, yang speednya itu kalau secara tertulis ya 1,2 terahertz. Lumayan kan? Oke, jadi dalam video ini kita akan berikan video panduan, terus bagaimana performanya dan reviewnya juga. Assalamualaikum Sobat Wiz TV. Oke, di kiri atas ini ada yang namanya Jingle Miner. Jadi ini bisa digunakan untuk solo mining dan pool mining. Artinya bisa digunakan untuk mendapatkan jackpot Bitcoin dan juga bisa digunakan untuk mining Bitcoin seperti biasanya yang pool mining. Oke, untuk produknya sendiri ini langsung dikirim dari Jingle Mining ya. Dalam video ini akan kita review secara detail. Jadi sekarang langsung aja kita mulai dari unboxingnya. Oke, ini dia. Jadi datang dengan box yang sangat kokoh. Ini kuat ya. Terus ada segelnya juga. Kemudian di bagian dalamnya ada box yang utamanya lagi. Jadi baru kardus aslinya dari Jingle Miner. Oke, tulisannya Jingle Miner. Kita lihat isinya. Aman ya, ada busanya tebel banget. Dan ini adalah colokan yang multifungsi. Jadi bisa untuk negara Asia lainnya. Jadi ini modelnya yang gepeng ya. Nah, ini adalah yang digunakan di Indonesia. Kemudian ini colokan 3. Dan ini adalah antena Wi-Fi-nya. Kemudian ada adaptornya. Untuk daya pada adaptor ini sekitar 5 volt 5 ampere. Jadi totalnya adalah 25 watt. Itu maksimalnya ya. Jadi kepakainya mungkin sekitar 20 sampai 25. Jadi dia biasanya nggak selalu maksimal di 25. Dan ini dia Jingle Minernya. Bentuknya lumayan kecil ya. Jadi masih bisa digenggam dengan tangan. Dan di sini ada colokan USB Type-C, juga ada adaptornya. Jadi colokan adaptornya tadi. Kipasnya juga kecil. Dan ini kipasnya nggak berisik ya. Jadi masih aman gitu. Kemudian ada buku petunjuknya. Di sini sebenarnya panduannya bisa dibilang lengkap ya. Jika dilihat dari spesifikasi ini 1,2 terahertz ya, kurang lebih 10%. Nanti kita cek sebenarnya berapa sih. Dan ini panduan yang nanti mungkin kalian butuh ya sebagai penjelasan yang ada di layar Jingle Minernya. Oke, jadi sekarang langsung aja kita pasang adaptornya dengan colokan yang ada di Indonesia ya, standar Indonesia. Oke, ini sudah terpasang kuat. Kemudian kita pasang antenanya. Antenanya juga nggak panjang ya. Jadi memang sudah disesuaikan, kecil, mungil, tapi sinyalnya cukup bagus gitu ya. Oke, setelah terpasang, kemudian kita tinggal setting menggunakan HP. Jadi di sini nggak butuh PC, nggak butuh laptop, bisa langsung setting dari HP. Oke, sekarang langsung aja kita colokan di bagian port adaptornya. Kemudian kita colokan ke listrik. Kemudian kita lihat Jingle Minernya ya. Ini adalah tampilan bootingnya yang menarik ya. Terus kipasnya langsung otomatis nyala kencang. Lanjut instalasi, kalian bisa scan di sini atau langsung buka aja menu WiFi kalian. Di sini kita lihat semua sinyal ya atau WiFi. Ada tulisan yang Jingle Miner. Kemudian kita pilih dan kita sudah masuk ke home page-nya atau dashboard-nya. Di sini untuk setting pilih kiri atas, kemudian pilih setting, dan di bagian atas nanti kita sesuaikan dengan WiFi di rumah masing-masing ya. Kemudian di bagian bawahnya di sini ada primary startum pool dan fallback startum pool. Jadi ada dua server, yang satu utama, yang satu cadangan. Kemudian ada mining setting dari fun controlnya kita bisa atur. Kemudian ada menu untuk update firmware dan update website. Jadi ini cukup lengkap ya. Kemudian di sini kita settingnya ambil dulu alamat wallet. Saya menggunakan Binance ya untuk alamat walletnya. Kita pilih Bitcoin. Kemudian pilih yang jaringan Bitcoin ya. Terus di sini kita copy aja langsung alamatnya yang ingin kita gunakan untuk mining nanti. Setelah di copy, kemudian kita balik lagi ke menu Jingle Miner yang tadi. Kita pilih setting dan ganti aja langsung stratum servernya di sini. Jadi langsung aja di paste nanti. Kemudian di bagian belakangnya ganti nama workernya masing-masing. Jadi di sini saya menggunakan nama
YouTube ini ya, jadi Viz TV. Oke, jadi ingat ya, depan alamat wallet titik baru nama worker. Kemudian untuk yang fallback stratumnya atau server cadangannya, kita juga namain yang sama. Fungsinya server cadangan adalah kalau misalkan server utamanya misalkan lagi offline, ya otomatis dia akan pindah ke server kedua. Untuk yang lain nggak perlu diganti ya. Langkah selanjutnya adalah koneksikan ke WiFi di rumah. Jadi bagian WiFi SSID ini silahkan tuliskan SSID masing-masing dan password WiFi masing-masing. Untuk mining setting ini frekuensinya saya gunakan yang maksimal ya. Ini bisa di overclock juga, bisa di undervolt juga. Jadi terserah kalian. Kalau saya pakai yang default aja udah ya. Jadi saya nggak otak-atik, nggak macem-macem. Ya mungkin nanti next time ya kita buat eksperimen ya. Kecepatan kipasnya juga bisa dipilih manual, klasik secara auto, atau ya kalian setting-setting sendiri. Ini bebas ya, jadi bisa di setting semuanya. Kalau sudah, tinggal diklik save dan kalian pilih restart supaya terapply semua settingannya. Oke, setelah dia merestart, terlihat di sini ya, di jingle minernya dia booting ulang, kemudian masuk lagi ke sini. Kita tunggu beberapa saat supaya terbaca di server miningnya ya, dan untuk speednya nanti juga akan naik. Oke, setelah terkoneksi, ini speed miningnya mulai berjalan perlahan-lahan, jadi mulai nambah terus nih. Oke, kita juga bisa lihat menunya dari HP ya, jadi di monitor ada, dan kita juga bisa akses ke website atau pool miningnya. Tapi ini yang solo ya, kita pakai VKBit untuk sebagai contoh aja. Servernya ini sayangnya US, jadi ya pingnya otomatis bengkak ya. Kalau bisa kalian cari yang Asia supaya pingnya itu dia aman gitu, maksudnya nggak longgar banget. Untuk melihat status miningnya kita tinggal pastekan alamat wallet kita yang tadi. Kemudian ini dia, kalian bisa lihat di sini yang baru berjalan sekitar 3 menit. Ini sudah bisa langsung dicek dan banyak sih sebenarnya yang bisa kalian lihat di sini dari speednya, hash rate-nya. Oke, jadi lengkap banget tuh sampai bawah ya. Ini dia, user activity sudah connect dan kalian bisa lihat di sini paling belakang nama workernya adalah Viz TV. Oke, jadi sudah terdeteksi semua ya. Di bawah juga sebenarnya nanti ada nih grafik dari hash rate-nya karena ini baru connect, jadi dia belum semuanya muncul ya. Jadi ya tunggu beberapa saat lagi ya, mungkin 15 menit sampai 1 jam. Oke, kalau misalkan terlalu panas biasanya muncul seperti ini, tapi tenang, kipasnya itu bisa kita kendalikan secara penuh gitu ya. Untuk akses ke jingle miner ya, kalian bisa klik sesuai IP masing-masing ya. Ini akan berbeda kalau sudah connect ke WiFi. Oke, di sini kalian bisa lihat ya, hash rate-nya masih terus naik nih. Datanya lengkap dari power, terus kemudian temperaturnya. Jadi kalau kalian mau oprek-oprek gitu ya, ini sebenarnya masih punya potensi mungkin melebihi default pabrikannya ya. Ini kan solo mining, bisa nggak sih diganti menjadi bukan solo mining gitu ya, mining pool? Jawabannya adalah bisa. Kalian tinggal ganti stratum hostnya. Di sini bisa pakai F2 pool atau yang lain ya. Jadi ini memang ada hasil harian, namun ya hasilnya ya kecil ya, karena kan speednya sekitar 1 tera gitu ya. Ya seenggaknya ya masih bisa ada hasil harian sih. Kemudian untuk yang kipasnya, kalau kalian mau oprek-oprek, ini bisa di setting. Misalnya kalian di dieng atau di dalam AC mau kipasnya stop juga bisa seperti ini. Kalau misalkan mau mode klasik ini mengikuti suhu ya, jadi semakin tinggi suhunya maka kipasnya akan semakin kencang secara otomatis. Itu juga bisa. Dan terakhir adalah mode eksperimental yang kalian bisa menggunakan target temperatur. Oke, kalau mau nyeting ya tinggal diklik save aja, nggak perlu di restart ya kalau untuk setting kipasnya ini. Kalau saya pakai manual dulu karena saya pingin uji coba gitu ya, apalagi ini kipasnya mati. Oke, kesimpulannya ya, kalau misalkan kipasnya mati itu speednya dia turun ketika panas ya. Jadi saran saya sih ya pakai mode klasik aja. Saya bahkan sudah mendapatkan speed lebih di atas defaultnya, yaitu 1,6 THz. Gimana kalau kita oprek ya? Saat ini saya menggunakan server public pool IO. Oke, jadi biasanya kita bahas alat solo mining yang kecil-kecil kemarin ya. Nah, ini memang speednya jauh lebih tinggi dan untuk kipasnya juga bisa diatur. Jadi ya nggak terlalu berisik juga kalau misalkan kalian mau mode yang santai aja. Ini aja kipasnya lagi saya hentikan ya, karena ternyata ya casing aja sudah cukup untuk membuat device-nya itu dingin. Bagi sobat yang penasaran dengan produknya, kalian bisa langsung buka website resminya jinglemining.com atau kalian juga bisa langsung ke Instagramnya angelia.jingle mining, dan juga ada WhatsApp yang bisa langsung kalian hubungi. Bagi sobat yang belum tahu, jingle mining ini sebenarnya merupakan
penjual resmi berbagai brand mesin mining terkemuka seperti Justminer, Bitmain, Canaan Avalon, dan lainnya. Jadi nggak hanya Jingle Miner aja ya, jadi sebenarnya udah menjadi salah satu distributor Canaan di 5 distributor di dunia. Oke, jadi bagi kalian yang mungkin tertarik, langsung aja cek linknya di deskripsi video ini. Jangan lupa support kami dengan cara like, subscribe, komen, dan share. Sampai jumpa kembali. Salam Sobat Peace TV. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.